kita yaitu Muhammad Alvin Alifari. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, tanpa berlama-lama lagi deh, nggak usah kita jelaskan apa itu algoritma. Kita langsung aja bertanya ke narasumber kita, ke Alvin ya. Apa sih algoritma UCS itu? Nah, oke, terima kasih Ulan. Nah, oke. Jadi Uniform Cost Search atau UCS adalah algoritma pencarian berbasis graf yang digunakan dalam kecerdasan buatan tentunya. Nah, UCS ini merupakan varian dari Breadth First Search atau BFS yang mempertimbangkan biaya kumulatif dari jalur yang dilalui, sehingga algoritma ini mencari solusi terbaik dengan biaya yang paling rendah. Jadi UCS ini menggunakan struktur data priority queue di mana node dengan biaya kumulatif terendah akan diproses terlebih dahulu. Nah, si algoritma ini bersifat optimal karena selalu menemukan solusi dengan biaya terendah serta komplit karena akan menemukan solusi jika solusi tersebut ada itu dengan asumsi graf berindah. Proses kerja UCS ini dimulai dengan menambahkan node awal ke dalam priority queue dengan biaya awal 0. Kemudian algoritma ini akan memiliki node dengan biaya kumulatif terendah untuk dieksplorasi. Semua tetangga dari node tersebut ditambahkan ke priority queue dengan biaya kumulatifnya. Proses ini diulangi hingga node tujuan ditemukan atas semua kemungkinan jalur telah diperiksa. UCS ini memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah jalur dengan biaya yang minimum. Nah, sebagai contohnya ini, misalkan dalam sebuah graf dengan node A, B, C, D, dan F, UCS ini dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dari A ke E. Jalur yang ditemukan misalkan A ke B, D ke E akan memiliki total biaya minimum dibandingkan jalur lain. Dalam proses ini, UCS memiliki node dengan biaya terendah secara berurutan, memastikan bahwa setiap langkah membawa algoritma lebih dekat ke solusi yang optimal. Uniform Cost Search ini memiliki keunggulan dalam menjamin solusi optimal selama semua biaya antar node non-negatif. Algoritma ini berguna untuk masalah dengan variasi biaya antar jalur, sehingga rute perjalanan atau optimasi sumber daya. Namun kelemahannya adalah pada kompleksitas waktu dan ruang yang tinggi, terutama untuk graf yang besar karena harus menyimpan semua kemungkinan jalur dalam memori. Nah, jadi kesimpulannya UCS ini adalah algoritma yang sering digunakan dalam kecerdasan buatan, navigasi, dan optimasi jalur karena kemampuannya untuk menemukan solusi optimal. Nah, itu adalah penjelasan yang cukup panjang ya, bukan singkat lagi tentang UCS. Sekarang nih, gimana sih cara kerja dari algoritma UCS ini? Oke. Untuk cara kerjanya, Uniform Search ini atau UCS ini adalah dengan mencari jalur dari titik awal ke tujuannya berdasarkan biaya minimum. Nah, UCS ini menggunakan strategi pencarian berbasis prioritas, di mana prioritas diberikan pada jalur dengan biaya kumulatif terkecil. Proses dimulai dengan memasukkan simpul awal ke dalam antrian prioritas yang akan menyimpulkan simpul-simpul yang dievaluasi. Antrian ini diurutkan berdasarkan total biaya perjalanan dari simpul awal ke simpul tersebut. Pada setiap langkah, UCS ini akan mengambil simpul dengan biaya terkecil dari antrian. Jika simpul tersebut adalah simpul tujuan, maka algoritma berhenti. A few moments later. Setiap langkah, UCS akan mengambil simpulan dengan biaya terkecil dari antrian. Jika simpul tersebut adalah simpul tujuan, maka algoritma tersebut karena jalur dengan biaya terendah telah ditemukan. Jika bukan, UCS akan memperluas simpul tersebut dengan memeriksa semua simpul tetangganya dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke antrian sambil memperbarui biaya totalnya. Proses ini terus berulang hingga simpul tujuan ditentukan atau semua simpul telah dievaluasi. Nah, keunggulan UCS ini adalah kemampuannya untuk selalu menemukan jalur dengan biaya paling optimal selama semua biaya positif. Namun, kelemahannya adalah algoritma ini bisa menjadi lambat dan membutuhkan banyak memori jika ruang pencarian sangat besar. Oleh karena itu,
UCS sangat cocok untuk masalah dengan ruang pencarian yang terbatas, kebutuhan solusi yang optimal. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ini yang sangat contoh dalam kehidupan sehari-hari dari UCS ini apa sih dari algoritma itu? Nah, oke. Jadi untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan mungkin dalam mencari rute terpendek dari aplikasi seperti navigasi Google Maps atau Waze. Nah, si algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan semua rute yang mungkin dari lokasi awal ke tujuan dan memilih rute dengan biaya total yang paling rendah, yang bisa berupa jarak, waktu tempuh, atau bahan bakar yang digunakan. Sebagai contohnya, jika ada seorang yang ingin berpergian dari rumah ke kantor misalnya, aplikasi ini akan mengevaluasi setiap jalan yang dapat dilewati, menghitung jarak atau waktu perjalanan masing-masing, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan lalu lintas atau jalan tol. Nah, dengan menggunakan UCS, aplikasi dapat memberikan saran rute yang paling efisien, baik untuk menghemat waktu maupun mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, hal ini membuat algoritma UCS ini sangat berguna untuk membantu pengguna membuat keputusan perjalanan yang optimal dalam berbagai situasi. Nah, ada juga contoh lainnya yaitu bisa diterapkan dalam sistem logistik. Nah, bagi teman-teman seperti pengiriman barang oleh perusahaan, misalnya kurir. Jika sebuah perusahaan harus mengirimkan paket dari gudang ke pelanggan di lokasi tersebut nih, misalkan UCS ini dapat digunakan untuk menentukan rute pengiriman dengan biaya paling rendah. Biaya ini bisa mencakup jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, atau waktu perjalanan. Sistem akan mengevaluasi semua jalur pengiriman yang tersedia, termasuk rute alternatif yang mungkin lebih efisien, dengan mempertimbangkan faktor seperti kondisi jalan, tarif tol, atau kemacetan. UCS ini memastikan bahwa pengiriman barang dilakukan dengan cara yang paling hemat biaya dan waktu. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan layanan yang cepat dan andal kepada pelanggan. Nah, mungkin itu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya sampaikan. Nah, itu kan contoh kehidupan sehari-hari yaitu map sama kurir ya. Selanjutnya nih, tantangan utama apa sih saat menggunakan UCS ini dan adakah solusi untuk menjawab tantangan-tantangan itu? Baik. Nah, salah satu contoh tantangan utama ya dalam penerapan Uniform Concept atau USC ini ialah mengenai kebutuhan akan sumber daya komputasi yang besar gitu, terutama jika digunakan dalam ruang kebutuhan akan sumber daya komputasi yang besar gitu, terutama jika digunakan dalam ruang pencarian yang sangat luas atau kompleks. Misalnya dalam kasus pengiriman barang nih, kan banyak tujuan misalkan untuk pencarian rute wilayah yang memiliki banyak persimpangan. Nah, UCS ini harus memproses banyak kemungkinan jalur. Hal ini dapat menyebabkan algoritma menjadi lambat dan membutuhkan memori yang besar gitu. Selain itu juga jika data biaya perjalanan, kondisi jalan atau waktu tempuh tidak akurat, hasil yang diberikan oleh UCS ini mungkin tidak optimal. Tapi untuk teman-teman sebelumnya saya udah coba cari solusinya dan buat teman-teman di sana dipelajari nih. Solusinya yaitu adalah dengan mengimplementasikan optimasi seperti heuristic pruning, yaitu memotong cabang-cabang pencarian yang jelas tidak efisien atau menggabungkan UCS dengan algoritma lain seperti algoritma search yang menggunakan fungsi heuristik untuk memprioritaskan jalur tertentu. Nah, selain itu menggunakan data yang lebih real time seperti kondisi lalu lintas terkini atau estimasi biaya yang akurat yang dapat meningkatkan performa UCS. Dengan langkah-langkah ini, tantangan dalam penerapan UCS tentunya dapat diatasi sehingga tetap efektif untuk berbagai aplikasi di dunia nyata nih. Itu kan tadi tantangannya ya, dikasih solusinya juga. Solusinya ternyata ya mudah untuk dilakukan. Terus sekarang saya dan teman-teman ingin tahu sih bagaimana tips praktis untuk pengembang atau pelajar seperti
memastikan penerapan Uniform Cost Search UCS ini berjalan efektif gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa tips dan saran yang dapat diikuti oleh teman-teman semuanya nih. Pertama, pastikan data yang digunakan dalam proses pencarian seperti biaya, jarak atau waktu bersifat akurat dan up to date gitu. Nah, kenapa harus bersifat akurat dan up to date? Karena data yang tidak akurat dapat menghasilkan solusi yang kurang optimal dan merugikan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, gunakan UCS hanya untuk masalah yang memerlukan pencarian jalur dengan biaya minimum dan memiliki ruang pencarian yang tidak terlalu besar. Jika ruang pencarian yang sangat besar, sangat luas, pertimbangan untuk menggunakan algoritma lain seperti algoritma berbasis heuristik yang dapat mempercepat proses dengan memperhitungkan estimasi tambahan. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan memori dengan menerapkan teknik seperti lazy evaluation atau disk-based storage sehingga algoritma tetap dapat berjalan meskipun sumber daya komputasi terbatas. Terakhir, dilakukan pengujian dan simulasi terlebih dahulu sebelum UCS diterapkan dalam skenario dunia nyata untuk memastikan algoritma dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dengan mengikuti tips ini, UCS dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kebutuhan seperti logistik, navigasi, atau sistem pengambilan keputusan lainnya. Nah, jadi itu solusi buat kita para pelajar yang ingin lebih memahami apa sih algoritma Uniform Cost Search ini atau UCS. Nah, yang dapat saya rangkumkan ya dari podcast kali ini yaitu algoritma ini tuh algoritma pencarian berbasis graph yang digunakan dalam kecerdasan buatan tertentu. Nah, contohnya itu dalam Maps, terusnya dalam aplikasi-aplikasi belanja online ataupun Gojek ya, karena kan itu kurirnya itu kan jadi yang dapat saya rangkum dari podcast kali ini yaitu algoritma Uniform Cost Search atau UCS itu adalah algoritma yang algoritma pencarian berbasis graph yang digunakan dalam kecerdasan buatan tertentu. Contohnya sering dipakai di Maps. Nah, itu pun terjadi dalam sehari-hari terjadi pada kurir, ya kan? Nah, selanjutnya ada lagi yang mau